Ya, baik dokter. Tadi kita lanjutkan dokter ya. Tadi sebelumnya dokter sempat menyampaikan bahwa justru kasus pada anak setelah setahun ini justru meningkat ya Iya, kasus COVID-19, salah satunya karena prokes mungkin sudah yang sudah lebih mulai mondor. longgar Ya. ya. Dan apa saja sih dok yang meningkatkan risiko infeksi COVID-19 khususnya pada anak? Yang pertama tadi masalah prokes ya. Mungkin Ya. kalau anak-anak kan agak sulit ya. Jadi kayak misalnya cuci tangan pakai sabun itu kan Ya. agak susah untuk dipantau. Kemudian untuk memakai masker. Jadi apalagi anak-anak yang usianya kurang dari 5 tahun itu biasanya tidak betah kalau anak-anak itu disuruh memakai masker. Kemudian setahun terakhir ini pun menurut saya ini berpengaruh juga sih, ada sekolah-sekolah yang sudah mulai istilahnya tatap muka walaupun Ya. mungkin tidak optimal 1 minggu full seperti itu. Mungkin ini juga meningkatkan resiko anak-anak itu untuk terpapar COVID seperti itu. Ya. Karena kan di sekolah kita juga tidak bisa pantau seperti apa. Kesadaran anak-anak Ya, juga betul. sulit sekali untuk Ya. dipantau mengenai pentingnya prokes Iya, seperti itu betul. dok. Dan untuk anak-anak yang remaja pun memang kan mobilitasnya juga tinggi. Mungkin ya. itu juga sih yang mempengaruhi. Karena setahun terakhir ini memang kita sudah tidak seperti tahun kemarin, Ya. kita istilahnya sudah mulai beradaptasi. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan pun sudah mulai normal walaupun tidak seperti sebelum pandemi seperti ini. Ya dok, dan saat ini juga pada anak-anak sudah mulai dilakukan vaksinasi COVID dok ya. Iya. Nah sebenarnya vaksinasi COVID-19 ini itu terbuat dari apa dok? Apa yang kemarin kan kita sudah bicara ada vaksin yang hidup dilemahkan, kuman hidup dilemahkan, kemudian yang virus mati dan sebagainya. Dan kalau pada vaksin COVID-19 ini apa dok? Sebenarnya kalau untuk vaksin COVID-19 ini banyak sih sebenarnya banyak jenisnya ya vaksin COVID ini. Cuma kalau untuk di Indonesia yang kita pakai itu adalah Sinovac. Itu sebenarnya inactivated vaksin ya, vaksin mati. Jadi sebenarnya masyarakat juga tidak perlu khawatir karena sebenarnya yang dimasukkan pun adalah kuman COVID yang tidak aktif, yang sudah mati. Itu yang dimasukkan ke tubuh kita, kemudian itu nanti yang akan merangsang tubuh kita untuk membentuk antibodi seperti itu. Sama seperti kemarin dok ya, Iya. untuk kerja dari vaksin itu intinya pada akhirnya adalah mencapai antibodi yang spesifik dok ya, agar lebih kuat jika ada paparan infeksi nantinya. Nah, berarti saat ini anak sudah boleh menerima vaksinasi COVID-19 dok ya? Untuk sementara kalau yang untuk anak-anak itu kita usia 12 tahun sampai 17 tahun. 12 tahun ke atas itu kita bisa berikan vaksinasi COVID. Itu yang sudah keluar edarannya dari Kemenkes. Memang ada wacana itu anak-anak 5 sampai 11 tahun pun itu akan diberikan vaksinasi. Tapi sampai sekarang sih kita belum lakukan itu karena memang belum ada edaran yang resmi dari Kemenkes. Baik. Dan mungkin sampai saat ini juga masyarakat masih banyak yang ragu atau cemas untuk mengantarkan anaknya menerima vaksin COVID-19. Tapi sebenarnya apa sih dok manfaat vaksin COVID-19 khususnya pada anak dok? Ya itu tadi karena anak-anak kan yang pertama mungkin sistem imunitasnya untuk anak-anak yang 5 tahun ke bawah, yang anak yang lebih kecil itu kan sistem imunitasnya itu belum maksimal juga. Jadi kemudian yang kedua yaitu dia untuk mencegah penyakit COVID itu sendiri. Jadi untuk memang agak susah ya kalau anak-anak itu terkait mobilitas, imunitas. Jadi kalau saya sih sarannya ya semua anak-anak itu memang sebaiknya divaksin. Ya mudah-mudahan aja nanti pemerintah yang 5 sampai 11 tahun pun 11 tahun ini pun ada keluar edarannya yang resmi dari Kemenkes sehingga semua kita bisa berikan vaksinasi COVID. Seperti itu. Karena yang kita khawatirkan malah justru anak-anak yang kecil. Ya. Mungkin usia TK dan SD. Ya. Dan mungkin banyak juga masyarakat yang bertanya atau mungkin berpendapat dok ya bahwa kalau sudah divaksin berarti kebal dan tidak akan terinfeksi COVID-19. Apakah itu benar dok? Sebenarnya tidak benar seperti itu ya. Cuma memang orang-orang yang sudah divaksin tadi istilahnya kan mereka sudah punya antibodi, sudah punya memori, sudah punya pengingat di dalam tubuhnya. Jadi ketika mereka terserang COVID-19 mungkin gejala yang ditimbulkan itu ringan, kemudian tidak mengancam nyawa dibandingkan dengan orang-orang yang orang-orang yang tidak divaksin seperti itu. Selain itu juga anak-anak itu juga terutama untuk anak-anak yang punya penyakit bawaan atau istilahnya komorbid seperti itu yang ada penyakit pemberatnya itu juga sangat disarankan untuk dilakukan vaksinasi karena mereka termasuk kelompok yang rentan untuk tertular COVID-19. Iya. Berarti bukan mencegah 100% untuk tidak terinfeksi dok ya, tapi justru menurunkan risiko terinfeksi itu. Dan baik dok, dan adakah kondisi-kondisi tertentu pada anak yang menyebabkan anak tersebut boleh menerima vaksin dan tidak boleh menerima vaksin COVID-19? Pada dasarnya sih selama anak itu sehat ya, anak itu sehat, kondisinya fit pada saat vaksin, itu anak-anak itu boleh berhak menerima vaksinasi COVID. Kemudian kalau kondisi yang tidak membolehkan, biasanya sih anak-anak dengan gangguan sistem kekebalan. Itu misalnya anak-anak yang sedang mendapatkan kemoterapi atau anak dengan kanker, kemudian HIV/AIDS seperti itu. Kemudian kalau untuk yang penyakit-penyakit bawaan itu pun
Sekarang sudah bisa kita lakukan, yang penting pada saat dilakukan vaksinasi kondisi anak-anak itu stabil. Tapi tetap saja sih nanti biasanya kita kan ada screening dulu sebelum diberikan vaksinasi, kita screening dulu, kita lihat kalau memang kondisinya istilahnya aman untuk diberikan vaksinasi, itu kita berikan. Jadi intinya sih tetap berkonsultasi kepada dokter atau tenaga kesehatan seperti itu. Berarti anak yang kondisi sehat, apakah semuanya pasti boleh menerima vaksin COVID-19 atau ada kriteria khusus lainnya yang menyebabkan anak boleh menerima vaksin COVID-19? Selama anak itu sehat, boleh. Nanti kan di sana itu tadi yang saya bilang, dia di screening lagi. Jadi kalau misalnya kondisinya sehat, kalaupun dia ada penyakit-penyakit tertentu, selama dia kondisinya stabil pada saat akan divaksin itu biasanya boleh. Cuma biasanya yang tidak boleh itu yang agak sulit, biasanya anak-anak yang ada gangguan sistem kekebalan seperti itu, atau yang mendapatkan obat-obat yang menekan sistem kekebalan dari anak tersebut. Itu apakah harus dikonsultasikan dulu kepada dokter, Dok? Ya, tetap. Jadinya untuk anak-anak dengan penyakit bawaan atau anak dengan kondisi seperti itu, ya paling amannya memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Berarti tidak sedang kambuh dan tidak sedang dalam kondisi penyakit itu sedang mengganggu seperti itu, Dok, ya, dalam kondisi stabil. Ya. Baik dokter, apa saja sih, Dok, jenis atau merek vaksin COVID-19 yang saat ini sudah bisa diterima anak-anak? Mungkin tadi disebutkan Sinovac, atau mungkin ada jenis vaksin lain, Dok? Kalau untuk di Indonesia sih sementara kita pakai Sinovac. Kalau untuk vaksin COVID banyak, mungkin di luar negeri ada yang sudah pakai Moderna dan sebagainya. Tapi kalau untuk kita di Indonesia sementara hanya Sinovac yang bisa kita gunakan. Dan kalau misalnya kemarin kita bicara mengenai imunisasi dasar, itu sudah banyak sekali fasilitas kesehatan tempat menerima vaksin itu, Dok, ya, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit, dan ada banyak sekali tempat anak-anak dapat menerima imunisasi dasar itu. Dan untuk vaksin COVID-19 sampai saat ini, di mana, Dok, orang tua bisa mengantarkan anaknya untuk mendapatkan vaksin COVID-19? Kalau untuk vaksin COVID ya di semua puskesmas bisa. Kemudian sebenarnya tidak dibedakan tempatnya dengan vaksinasi COVID yang untuk dewasa, karena kan memang sasaran kita juga 12 tahun ke atas. Jadi di mana ada pelayanan vaksinasi COVID itu pasti untuk anak-anak juga bisa, selama vaksinnya itu adalah jenisnya yang Sinovac. Ya mereknya Sinovac seperti itu. Jadi kalau untuk di puskesmas, semua puskesmas kita melayani, kemudian di rumah sakit pemerintah pun kita melayani. Ya. Jadi kembali, Dok, tadi sempat disampaikan anak dengan penyakit bawaan mungkin bisa menerima, tapi ketika kondisi stabil. Tapi dengan anak-anak yang sudah pernah terinfeksi COVID-19 bagaimana, Dok? Apakah masih perlu untuk menerima vaksin COVID-19? Iya, tetap perlu. Jadi anak-anak yang sudah terinfeksi COVID-19 pun tetap kita berikan vaksinasi, karena kan bukan ada kemungkinan ya, memang kan kadar antibodi itu juga seiring berjalannya waktu akan menurun. Jadi tetap kita perlu berikan vaksinasi COVID. Apakah ada rentang waktu tertentu, Dok? Mungkin berapa lama setelah sembuh atau setelah terinfeksi? Kalau untuk pada anak-anak ya, kita kan mengacunya pada edaran dari Kemenkes. Kalau untuk pada anak-anak sementara kita masih pakai yang 3 bulan. Jadi 3 bulan setelah anak itu sembuh. Sebenarnya kalau untuk yang baru ya, kalau untuk yang pasien dewasa. Jadi yang baru itu kalau untuk yang gejala berat itu memang tetap 3 bulan, sementara untuk yang gejala ringan sedang itu bisa diberikan setelah 1 bulan setelah sembuh seperti itu. Tapi kalau untuk anak-anak kita masih pakai 3 bulan. Dengan gejala apapun itu? Iya. Gejala ringan sedang berat tetap 3 bulan. Jadi tidak lebih cepat. Setelah sembuh, Dok, ya? Bukan setelah terinfeksi? Iya, setelah sembuh. Kalau vaksin pada dewasa, vaksin COVID-19 pada dewasa ada boosternya, Dok, ya? Ada pengulangannya. Iya. Kalau tidak salah 3 bulan setelah vaksin, setelah dosis pertama. 28 hari. Oh, 28 hari. Dan kalau pada anak-anak apakah ada pengulangannya juga, Dok? Oh, sama. Sama. Iya, jadi tidak ada bedanya dengan pada dewasa, jadi tetap diulang setelah 28 hari. 28 hari. Nah, kalau misalnya anak terinfeksi COVID-19 setelah dosis pertama, bagaimana dengan dosis keduanya, Dok? Jadi ketika anak itu misalnya baru vaksin pertama, kemudian dia positif COVID, ditunggu setelah dia sembuh 3 bulan, okay, baru dilanjutkan untuk vaksinasi kedua. Tidak diulang lagi jadinya. Tetap pedomannya setelah sembuh, Dok, ya? Iya, 3 bulan setelah sembuh dilanjutkan untuk yang kedua. Yang kedua. Baik, Dokter, dan kalau misalnya sama pertanyaan saya seperti episode sebelumnya, jika terlambat memang booster, jadi sudah setelah lebih dari 3 bulan baru ingat nih, Dok, ternyata belum pengulangan, belum booster, itu harus bagaimana, Dok? Ya tidak apa-apa. Sebenarnya kalau kita mau bicara idealnya harusnya memang sesuai dengan ketentuan itu 28 hari. Tapi memang pada beberapa kasus karena kondisi anaknya sakit atau orang tuanya lupa, itu ada yang mundur. Tidak apa-apa, tetap kita berikan untuk vaksinasi yang kedua. Jadi tetap tidak diulang. Itu yang pertama tidak perlu diulang, tidak ya? Perlu. Kita lanjutkan yang kedua. Baik, Dokter, bicara mengenai efek samping. Nah, kemarin juga kita sudah membahas efek samping pada vaksin pada anak secara umum. Nah, pada COVID-19 apakah ada efek samping tertentu yang cenderung sering muncul, Dok, pada anak?
Kalau saya ya, kalau untuk yang di Puskesmas Pagesangan, sebenarnya karena vaksinnya juga kan sebenarnya kalau untuk Sinovac ini, vaksin mati juga ya, jadi reaksinya sebenarnya ringan sekali. Jadi bahkan untuk anak-anak pun, jarang ada keluhan. Kalau untuk yang kasus-kasus yang kami tangani, itu jarang ada keluhan. Malah yang banyak justru yang pada lansia, yang ada komorbidnya, gitu. Jadi kalau untuk anak-anak jarang, paling hanya lapar, seperti itu. Demam pun jarang, hampir tidak ada malah. Ya, Seperti berarti orang itu. tua tidak perlu khawatir dok ya Iya, seharusnya betul. untuk anaknya untuk menerima vaksin COVID-19. Justru anak-anak yang usia 12 tahun ke atas ini cenderung mereka apa istilahnya ya, kecemasannya malah rendah justru. Mereka tuh cenderung yang nyaman, terus rasa takutnya juga nggak seini, malah justru yang banyak muncul keluhan sih seperti yang saya bilang tadi, yang lansia. Mungkin karena mereka biasanya kan disertai dengan komorbid juga, seperti itu sih. Tapi kalau misalnya pada anak nanti ditemukan efek samping setelah vaksin COVID-19, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua? Tergantung efek samping apa yang muncul. Kalau misalnya anaknya demam setelah vaksin, ya boleh silakan minum penurun panas, banyak minum air putih, ya seperti itu. Kalau misalnya bengkak di tempat suntikan, bisa dikompres, dan sebagainya. Mual, muntah, boleh minum anti mual dan anti muntah, tapi jarang sih. Dan bicara mengenai kejadian ikutan pasca imunisasi dok ya, mungkin tadi selain lapar dan sebagainya sebagai bentuk efek samping yang tadi disampaikan dok ya. Nah kalau KIPI dok, secara umum apakah ada KIPI yang sering muncul setelah vaksin COVID-19 ini dok? Tergantung jenis vaksinnya juga ya. Kalau kita mau berbicara khusus untuk pada anak-anak, itu bisa dikatakan jarang ya untuk KIPI-nya. Biasanya justru yang bukan banyak ya yang ada, itu yang pada dewasa dan lansia seperti itu. Jadi karena mereka juga disertai dengan komorbid juga. Jadi kayak misalnya kalau untuk yang dewasa, pasien-pasien dengan asma. Jadi misalnya setelah dia disuntik 1 kali 24 jam, biasanya asmanya kambuh ya, seperti itu sih. Tapi kalau untuk anak-anak ini hampir tidak ada sih kalau saya untuk yang di Puskesmas Pagesangan. Cenderung ringan, paling hanya ya itu nggak ada yang ini sekali, demam pun tidak. Paling hanya nyeri di tempat suntikan, paling hanya itu sih. Nah, tapi untuk KIPI sendiri dok, apakah bisa diantisipasi atau dicegah? Mungkin ada masyarakat yang masih khawatir karena pada dewasa rasanya cukup banyak drama-drama KIPI yang terjadi dok ya, demam, pegal, lapar dan segala macam. Nah kalau pada anak-anak ini apakah ada yang perlu diantisipasi atau dicegah dok? Kalau untuk KIPI ya itu tadi, kalau untuk yang dicegah itu kemungkinan ya KIPI yang terkait dengan prosedur pemberian vaksin. Kalau ini kan kaitannya dengan nakes itu sendiri, dengan tenaga kesehatan. Yaitu kita sudah meminimalisir dengan apa istilahnya ya, memang ada pelatihannya juga, kemudian kita ada kayak sosialisasi juga yang sesama nakes. Kemudian yang kedua yang terkait dengan faktor kecemasan seperti itu. Ya mungkin harus mungkin pada saat divaksin tuh kondisinya harus benar-benar fit, kemudian relax, tidak stres seperti itu. Kemudian pada anak-anak juga mungkin 1 hari sebelumnya untuk mengurangi efek samping, ya mungkin istirahat cukup seperti itu sih, biar pada waktu divaksin kondisinya dalam kondisi fit dan tidak kelelahan, seperti itu sih. Mungkin pada saat screening juga harus jujur dok ya, kondisinya betul. Seperti apa dok ya? Jadi nanti kan ada screening dulu biasanya sebelum vaksinasi, itu diharapkan sih menyampaikan keluhan. Sesuai screening itu pertanyaan-pertanyaan dijawab dengan sejujur-jujurnya, karena itu juga untuk menentukan nanti apakah si sasaran ini layak atau tidak untuk divaksin. Untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan dok ya setelah vaksin nanti. Nah dok, melihat efek samping yang bisa dibilang rendah ya dok ya pada anak-anak. Nah mengenai cakupan vaksin COVID-19 pada anak ini bagaimana dok? Berarti apakah tinggi berbanding lurus dengan efek samping yang rendah dok? Mungkin karena kalau untuk yang pada anak-anak ini kan memang belakangan ya. Jadi kalau saya cukup tinggi sih kalau untuk di wilayah kerja saya, jadi peminatnya pun banyak. Jadi kita beda dengan pas awal-awal vaksin dulu. Jadi kalau awal-awal vaksinasi dulu, orang-orang cenderung takut untuk divaksin. Tapi kalau sekarang malahan masyarakat tuh cenderung mencari untuk vaksinasi. Bahkan kami pun turun ke sekolah-sekolah untuk memberikan vaksinasi pada anak sekolah. Sampai dicari-cari dok ya berarti betul. Saat ini. Dan dok pada ibu hamil yang ibu hamil kalau tidak salah sudah boleh ya dok ya menerima vaksin COVID-19. Apakah kekebalan tubuh yang dimiliki oleh ibu seperti antibodi tadi akan menurun pada bayi yang akan dilahirkan nanti? Iya benar, jadinya ibu hamil itu yang trimester kedua itu sudah bisa kita berikan vaksinasi COVID. Itu ya tujuannya itu untuk melindungi janinnya juga, jadi memberikan kekebalan pada bayi yang akan dilahirkan nanti. Kemudian yang kedua juga untuk mengurangi resiko terjadinya abortus pada saat kehamilan, seperti itu. Sangat-sangat bermanfaat ya. Betul. Selain mencegah infeksi ternyata ada manfaat lain dok ya, vaksin COVID-19 pada ibu hamil. Baik dokter, dan tadi dosis disampaikan ada perbedaan rentang waktu dok ya untuk pengulangan
vaksin COVID-19 pada anak, yaitu 3 bulan pada anak-anak, yang berbeda pada dewasa. Untuk yang terinfeksi COVID. Oh ya, mohon maaf. Untuk yang terinfeksi COVID, Iya. oke. Nah, untuk pengulangan dosis yang kedua dari vaksin COVID-19 ini, apakah ada perbedaan antara anak-anak dan dewasa? Oh, tidak ada. Jadi sama kalau untuk Sinovac itu intervalnya 28 hari antara vaksinasi pertama dengan kedua. Berarti 2 dosis? Iya, 2 Oke. dosis. Kalau pada anak-anak yang memiliki penyakit bawaan yang pada akhirnya bisa menerima vaksin COVID-19, apakah ada perbedaan dosis? Tidak, sama tetap Semuanya 28 sama, hari. Dok, ya? Iya. Yang selama memenuhi syarat Iya, dan selama stabil memenuhi tadi. syarat. Dan pada anak-anak yang akan menerima vaksin COVID-19, apakah ada pantangan tertentu, Dok, sebelum melakukan vaksin, seperti pantangan makanan atau aktivitas tertentu? Oh, itu sebenarnya kalau secara spesifik sih tidak ada. Cuma itu tadi seperti yang saya bilang, mungkin disarankan anak-anak itu 1 hari sebelum vaksin mungkin istirahat seperti itu supaya kondisinya pada waktu divaksin benar-benar fit. Mungkin itu saja. Ya. Tadi juga sempat disampaikan, Dok, bahwa kasus COVID-19 pada anak yang meningkat karena prokes yang semakin longgar. Iya. Nah, apakah anak yang sudah divaksin ini memiliki privilege khusus, Dok? Memiliki kemampuan khusus atau ya bisa dibilang lebih bebas beraktivitas di luar, atau sebenarnya tetap sama saja, Dok, seperti Sebenarnya sebelum tetap sama saja ya, karena kan memang vaksinasi COVID tidak berarti melindungi 100% dari COVID-19, bukan berarti dia tidak bisa tertular, hanya tadi kan mengurangi risiko seperti itu. Jadi kalau untuk prokes ya tetap harus dipatuhi. Jadi istilahnya meminimalisir biar lebih biar anak tersebut lebih aman lagi seperti itu. Jadi tetap harus diikuti prokesnya. Ya, itu sahabat ibu. Jadi vaksin COVID-19 tidak melindungi 100%, Ya. tapi mengurangi risiko Risiko. terinfeksi COVID-19. Jadi pada saat membawa jalan-jalan keluar rumah, tetap prokes harus tetap harus dijaga. dilaksanakan, Dok, ya, tetap yang utama. Nah, Dokter, apakah ada saran bagi masyarakat, terutama yang memiliki anak, untuk bisa menerima vaksin COVID-19, Dok? Ya, jadi untuk orang tua atau keluarga yang memiliki anak usia 12 tahun ke atas, jangan ragu-ragu untuk memberikan vaksinasi COVID-19 pada anaknya. Kalau untuk masalah penyakit bawaan atau kondisi-kondisi yang mengkhawatirkan orang tua atau keluarga, silahkan dikonsulkan dengan petugas kesehatan seperti itu. Pada dasarnya COVID-19 bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, Dok, ya, tapi Ya. justru itu akan melindungi masyarakat yang lebih luas lagi dengan Betul, kita jadi menerima vaksin betul COVID-19. kekebalan komunitas. Ya, herd immunity tadi, Dok. Iya. Dokter, sebenarnya masih ada lagi beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi kita tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Terima kasih sahabat ibu sudah mendengarkan podcast kali ini. Program ini didukung oleh Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Terima kasih dan sampai jumpa.